yang berbahagia, bertemu lagi dengan Bu Prima. Nah, pada kegiatan kursus MC sekarang adalah pertemuan ke-7 ya. Nah, di pertemuan ke-7 ini teman-teman merupakan gongnya. Kalau sejak pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman sudah mengenal bagaimana MC itu, perannya apa saja, tanggung jawabnya apa saja, mengapa penting, kemudian jenis-jenis gaya MC, begitu ya. Lalu tips-tipsnya, apa itu demam panggung, bagaimana cara mengatasinya. Nah, ada banyak materi yang sudah teman-teman pahami ya. Nah, kemudian teman-teman juga berlatih di tiap pertemuan sehingga Ibu yakin bahwa materi-materi tadi sudah teman-teman refleksi dan mestinya teman-teman juga harus mengimplementasikan karena nggak ada manfaatnya teori itu banyak kalau tanpa praktik, begitu ya. Nah, karena masih ingat di pertemuan 1 Bu Prima menyampaikan bahwa MC itu akan semakin bagus ya, akan semakin lanyah, akan semakin lancar memandu acara. Pewara MC itu akan semakin handal ketika teman-teman itu semakin banyak jam terbangnya, sehingga akan muncul sensitivitas ya. Oh, kalau situasi seperti ini saya ngapain? Oh, kalau audiensnya seperti ini saya harus seperti apa? Oh, kalau suasananya seperti ini saya harus memunculkan humor apa? Nah, teman-teman menjadi MC itu penting karena MC lah ya, MC atau pewara lah yang akan memunculkan suaranya pertama kali dan akan membawa suasana kegiatan itu, suasana acara itu seperti apa. Nah, di sini di pertemuan ini nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana teman-teman akan menjadi MC atau pewara yang siap tampil. Ketika akan tampil begitu teman-teman, misalnya Bu Prima akan menjadi pewara pada hari Minggu begitu ya, minggu depan misalnya. Sehingga ada hal-hal yang perlu kita siapkan. Apa itu? Susunan acara, karena namanya pemandu acara, ya kan? Membawa acara, pemandu acara, maka kalau nggak tahu acaranya apa saja, ya lucu. Sehingga kita harus meminta kepada panitia atau kepada tuan rumah, susunan acaranya seperti apa. Kita harus tahu audiens kita, waktunya, kegiatannya, latar belakangnya, tujuan kegiatan itu apa, siapa saja yang hadir sebagai narasumber, siapa saja audiensnya. Nah, itu akan membantu kita, memberikan informasi kepada kita sehingga kita lebih ready, kita lebih siap ya, dan kita mengenal acara itu secara komprehensif begitu. Nah, teman-teman, hari ini nanti teman-teman akan menyiapkan diri. Ketika sudah ada naskahnya ya, itu akan teman-teman pelajari. Sehingga yang harus dilakukan adalah ada dua ya. Yang pertama, teman-teman membuat naskah sebagai pewara begitu, sebagai MC. Kemudian yang kedua, teman-teman akan berlatih ya, praktik menjadi MC berdasarkan naskah tersebut. Oke, jadi teman-teman sebagai MC atau pewara, sudut pandang teman-teman sebagai MC, maka teman-teman harus menentukan tujuan kegiatan ini seperti apa dan audiensnya seperti apa. Jadi mulai merancang ya, menyapa sapaan-sapaan itu gitu ya. Itu jangan lupa disampaikan. Kemudian ketika sudah dapat info-info tadi yang Ibu sampaikan, teman-teman perlu menyusun naskah outline teks MC ini secara lengkap dari pembukaan sampai ke penutup. Harus lengkap mengapa? Karena jangan ada sedikit info. Contoh sederhana saja teman-teman, ketika menyapa teman-teman harus tahu apakah beliaunya hadir langsung atau diwakili begitu ya, gelarnya sudah tepat atau tidak ya. Ini harus hal-hal kecil ini harus cek berkali-kali ya, jangan sampai salah. Kalau salah menyapa begitu ya, atau ada yang kelewatan, itu membuat merasa tidak dihargai. Loh, itu semua misalnya ya, itu semua wakil rektor disebutkan disapa, kok saya tidak disapa ya? Oh, itu dekan dari fakultas ini disapa, loh, kok fakultas saya kelewatan ya? Oh, itu WD1 misalnya disapa, kok WD2 nggak disapa ya? Nah, itu ada banyak hal yang mungkin kecil-kecil, tapi kalau MC atau pewara itu tidak paham, itu membuat kesan yang negatif kepada audiens, begitu ya. Setelah teman-teman menyusun outline ya, menyusun naskah MC, maka harus mempersiapkan diri.
mempersiapkan diri ini secara teknis dan mental ya. Teknis itu semua perintilan-perintilan ya, aspek-aspek yang mendukung. Misalnya bagaimana penampilan saya, kalau bagaimana make up saya, bagaimana jilbab saya, bagaimana mikrofonnya, bagaimana tegak tidaknya, bagaimana pandangan saya. Ini teman-teman kalau mau berlatih maka perlu sering bercermin ya, berkaca ya. Ini juga salah satu metode yang bagus. Misalnya teman-teman coba merekam atau berkaca di depan cermin, menggunakan gesturnya, memulai membawakan acara sehingga tahu, oh kayaknya kalau posisi diri saya terlalu miring, oh kalau sini saya kurang dangak sedikit, oh kalau suara saya segini tidak sampai ke yang belakang. Nah, ini perlu berlatih teman-teman ya. Ini hal-hal teknis yang perlu kita siapkan juga. Kemudian secara mental, secara mental biasanya semakin tinggi, semakin luas jangkauan acara, semakin penting acara itu biasanya beban mentalnya semakin tinggi. Maka teman-teman ingat ya tips-tipsnya, seperti tarik nafas lagi ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas ke 4 detik, terus hembuskan ya. Seperti itu, kemudian bercermin, merekam dulu, kemudian melihat hasil rekaman kita. Kita bisa self reflection ya, bisa refleksi diri. Apa yang harus dilakukan, bagian mana yang perlu diperbaiki. Oh, bagian ini saya kurang jelas. Oh, bagian ini saya terlalu cepat, dan seperti itu. Kemudian setelah teknis dan mental sudah ready, sudah siap semua, maka teman-teman akhirnya nanti di akhir pertemuan ini Ibu harap teman-teman akan berlatih memproduksi video ya. Boleh direkamkan oleh teman lain atau merekam sendiri, mempraktikkan menjadi pewarak ataupun MC ya. Dengan demikian, dari keseluruhan rangkaian kursus, teman-teman akan secara utuh mendapatkan wawasan, pengalaman secara kognitif ya, pengetahuan, kemudian juga secara praktik ya, bagaimana mempraktikkan menjadi MC. Nah, silahkan sekarang teman-teman pilih begitu ya, pilih satu kegiatan, boleh memilih sendiri nama kegiatannya apa, audiensnya siapa, narasumbernya siapa, atau yang hadir siapa saja. Lalu teman-teman yang perlu dilakukan pertama adalah menyiapkan naskahnya sebagai MC, kemudian silahkan berlatih, dan yang kedua yang perlu dilakukan adalah membuat video, mempraktikkan diri menjadi MC. Boleh direkam sendiri, boleh dimintakan oleh teman lain untuk merekamnya. Begitu ya teman-teman. Jadi Ibu harap serangkaian pertemuan kita pada kursus MC ini bermanfaat dan menjadi bekal begitu untuk teman-teman agar lebih percaya diri, lebih siap, dan lebih stabil begitu ya dalam menjadi MC. Nah, ingat, semakin banyak jam terbang, semakin besar peluang untuk lebih tenang, lebih stabil, dan lebih nyaman menjadi MC. Nah, jangan sampai meninggalkan kesan yang negatif. Maka pesan Ibu adalah kita akan bisa membuat kesan positif kepada orang lain ketika kita sudah memulai hal positif dari dalam diri kita sendiri. Oke? Audiens, narasumber siapapun tidak akan mengetahui apa yang bergejolak di hati kita. Tetapi sebagai MC, kita harus menyajikan kesan yang baik tentang kegiatan ini, karena di sini kita memandu acara ini dan memberikan kesan yang kita tinggalkan tentang acara ini kepada audiens. Baik, Ibu tunggu pengerjaan tugasnya, jangan lupa dikerjakan sampai tuntas sehingga nanti teman-teman bisa menghasilkan sertifikat dari kursus MC. Terima kasih. Jika ada yang ingin berdiskusi atau sharing pengalaman atau bertanya, boleh melalui menu chat atau menghubungi Ibu melalui WhatsApp ataupun email begitu. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.